Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan teknik fasilitasi, yaitu yang pertama pembahasannya tentang kepemimpinan partisipatif. Makna pemimpin kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Seperti organisasi juga terdapat banyak pengertian-pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Suradinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Makna kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang pemimpin adalah agen perubahan, yaitu yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain yang mempengaruhi dirinya. Makna kepemimpinan. Pemimpin adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuan adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Makna pemimpin partisipatif. Seorang pemimpin dikatakan partisipatif jika ia memberikan dukungan kepada para anggota dan sekaligus sangat sedikit memberi pengarah. Sebaliknya, dia dikatakan instruktif jika banyak memberi pengarahan tetapi tidak pernah mendukung ide-ide bawahan. Pemimpin yang berhasil ialah orang yang mempertahankan angka ketepatan rata-rata yang tinggi di dalam menilai berbagai kekuatan yang menentukan perilaku yang cocok pada waktu tertentu dan benar-benar dapat membuat sesuatu dengan hal yang dengan hal tersebut. Tipe kepemimpinan. Yang pertama itu demokratif, yang ketiga karismatik, yang keempat militeristik, yang kelima paternalistik. Pemimpin kepemimpinan yang sesuai konteks pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu kita ada delegati. Para pemimpin memberikan wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Yang kedua, transformasional. Kepemimpinan yang mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Yang ketiga, visioner. Para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Makna pemimpin partisipatif. Pemimpin partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Menurut Eiditz, pemimpin partisipatif adalah memberikan informasi tentang isu, masalah, atau rencana tentang perusahaan kepada semua staf. Yang kedua, pembahasannya tentang penguatan jaringan komunikasi. Yang pertama, konsep komunikasi orang Melayu. Komunikasi disadari oleh setiap kelompok masyarakat di jagat, termasuk komunitas Melayu, sebagai instrumen terpenting dalam membangun hubungan, memelihara harmoni sosial, dan menjaga kelangsungan hidup bersama di antara mereka. Tidak ada masyarakat tanpa komunikasi, karena hadirnya kehidupan bersama masyarakat, adanya hubungan satu dengan yang lain diikat oleh komunikasi. Dalam khazanah pemikiran orang Melayu, komunikasi tampaknya menjadi sendi dalam membangun kehidupan bersama. Orang Melayu lebih suka mendahulukan cara berkomunikasi dalam mengembangkan hidup dan menangani beragam masalah, daripada cara kekerasan yang sangat tidak cerdas dan tidak beradab. Cara berpikir semacam ini tampak nyata dalam beragam
kearifan lokal masyarakat Melayu yang terpresentasikan dalam berbagai peribahasa dan ungkapan. Yang kedua, norma komunikasi orang Melayu. Pada masyarakat Melayu, aturan-aturan atau norma-norma komunikasi lebih banyak muncul dalam bentuk ungkapan peribahasa. Apabila kita menggunakan entry yang disusun pakar budaya Melayu, Tenis Effendi berpendapat ungkapan dan peribahasa terkait norma, akan tetapi apa yang ditulis juga ternyata belum mencakup keseluruhan peribahasa Melayu yang ada. Misalnya, aku yang ditulis Cainigo dan Pratama, maka terdapat lebih dari 1.200 entry yang tidak tercakup dalam buku Effendi. Norma-norma dan masyarakat Melayu mudah didefinisikan karena dalam bentuk tunjuk ajar Melayu atau panduan normatif berbentuk kepribadian Melayu secara gamblang tertulis terbentuk bentuk perilaku sosial atau khususnya perilaku komunikasi yang dianjurkan atau dilarang di lingkungan masyarakat Melayu. Menjalin komunikasi interpersonal. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Yang ketiga, memberi perhatian penuh. Yang keempat, memberi respon yang baik. Yang kelima, mulai terbuka. Menjalin komunikasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komunikasi membangun yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kebijakan strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah yaitu selalu memperdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, pembahasannya tentang membangun tim efektif. Konsep tim dalam fasilitasi. Mencapai mutu pelaksanaan tugas-tugas fasilitator, baik dalam memfasilitasi dan mengembangkan proses pembelajaran masyarakat, maupun dalam melaksanakan tugas menghubung dan tugas teknis, tentunya memerlukan dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Fasilitator hendaknya melakukan kerjasama musyawarah dan mufakat secara adil, jujur, dan bijaksana melalui proses kerjasama itu, maka pada proses pelaksanaannya. Yang kedua, konsep membagi tim. Sebuah tim bisa mencapai target dan tujuan jika setiap anggotanya dapat bekerja dengan efektif. Kerja efektif dapat ditentukan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah adanya kejelasan dalam membangun tugas dan tanggung jawab dalam tim. Pembagian tugas yang jelas. Yang pertama itu menyamakan visi dan misi. Yang kedua, pembagian tugas dan peran yang jelas. Yang ketiga, transparansi dan kelancaran dalam komunikasi. Yang keempat, budaya empati. Koordinasi kerja. Model komunikasi yang digunakan itu menyamakan visi dan misi. Yang kedua, pembagian tugas dan peran yang jelas. Yang ketiga, transparansi dan kelancaran dalam komunikasi. Yang keempat, budaya empati. Koordinasi kerja. Model komunikasi yang digunakan. Yang kedua, cara menggunakan instruksi perintah. Yang ketiga, kemampuan dalam mengkomodirkan suatu kepentingan. Yang ketiga, produktif kerja. 4, efektif komunikasi antar pegawai dalam organisasi. Yang kelima, efisiensi waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang keenam, efektif pencapaian target kerja. Membangun kepercayaan tim. Yang pertama, memberi kepedulian dan kepercayaan Anda. Sikap peduli seorang pemimpin bisa ditunjukkan dengan menginvestasikan waktu dan upaya dalam membangun karyawan mencapai tujuan. Yang kedua, akui kesalahan dan kekurangan Anda. Tidak ada orang yang sempurna dan lepas dari kesalahan. Jika Anda berbuat hal yang salah, maka akuilah hal yang tersebut. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada anggota tim
Setiap anggota tim berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan harus diberikan apresiasi. Yang keempat, bertanggung jawab. Memimpin harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan hal yang terjadi. Yang kelima, pemimpin memberi contoh. Sebagai seorang pemimpin, Anda juga harus mengajarkan tim tentang standar atau nilai yang Anda pegangan dan lakukan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.